Halo pemirsa, ratusan jemaah calon haji kloter 33 Banten atau asal Kabupaten Pandeglang sudah tiba di asrama haji embarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur. Bersama saya, Angelika D.F. Agam, Anda menyaksikan Sindo Sore. Kita awali informasi pada sore hari ini, 3 jenazah anggota TNI korban ledakan pemusnahan amunisi di Garut disemayamkan di Pusat Gudang Amunisi 3 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Panglima TNI beserta jajarannya memimpin pelepasan jenazah yang diberangkatkan ke kampung halamannya. Tiga anggota TNI korban ledakan amunisi di Garut disemayamkan di Gudang Pusat Amunisi 3 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Upacara pelepasan dan persemaian dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Adapun ketiga jenazah anggota TNI ini yakni Mayor CPL Anda Rohanda, Kopda RI Dwi Priambodo, dan Pratu Aprio Setiawan. 2 dari 3 jenazah anggota TNI ini telah berangkat dari Gupusmu menuju ke rumah duka masing-masing, diantaranya Mayor CPL Anda Rohanda ke Cilenyi, Bandung, dan Kopda RI Dwi Priambodo ke Temanggung, Jawa Tengah. Sedangkan Pratu Aprio Setiawan akan diterbangkan ke Bolaang Mangondo pada Rabu dini hari. Sementara jenazah salah satu korban ledakan amunisi, Kolonel CPL Antonius Hermawan, diberangkatkan ke Yogyakarta dari rumah duka di Bekasi, Jawa Barat. Usai menjalani misa di rumah duka Bekasi, dilakukan upacara militer yang dipimpin personel TNI di rumah duka korban. Jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan diberangkatkan ke Yogyakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma dan akan dimakamkan di TPU Harjo Binangun, Sleman. Sebelumnya, proses penyerahan keempat jenazah korban ke keluarga dilakukan pada Selasa dini hari. Usai proses identifikasi selesai dilakukan di RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut. Jenazah keempat korban dibawa ke Jakarta menggunakan ambulans dengan pengawalan ketat personil TNI Angkatan Darat. Pemakaman perwira TNI Mayor CPL Anda Rohanda berlangsung hikmat dan diiringi dengan derai air mata keluarga dan para pelayat. Bentangan bendera merah putih menjadi pemandangan terakhir bagi keluarga serta sahabat almarhum Mayor CPL Anda Rohanda. Meski sempat diguyur hujan, proses pemakaman yang digelar secara militer berlangsung haru dan hikmat. Atas permintaan keluarga, Mayor Anda Rohanda dimakamkan di dekat makam kedua orang tuanya di Kampung Sukasantri, Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, setelah diserahkan ke pihak keluarga, jenazah 1 dari 4 korban prajurit TNI AD yang meninggal dalam peristiwa pemusnahan amunisi kadaluarsa Mayor CPL Anda Rohanda dibawa ke Kampung Sukasari, Kabupaten Bandung. Seluruh sanak saudara serta rekan kerja almarhum berdatangan memenuhi rumah duka. Dari informasi pihak keluarga, Mayor Anda Rohanda ditugaskan oleh Satwadia sejak 2 minggu untuk menjalankan pemusnahan amunisi tak layak di kawasan Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat. Almarhum Mayor CPL Anda Rohanda meninggalkan 3 orang anak dan 1 istri. Sosok almarhum Mayor Anda Rohanda dikenal sebagai pribadi yang berperilaku baik kepada keluarga dan warga sekitar. Mayor CPL Anda Rohanda merupakan Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Pangdam Siliwangi cek korban ledakan amunisi di RSUD Pamengpeuk siang tadi. Deddy Mulyadi menyampaikan bela sungkawa atas musibah ledakan amunisi yang menyebabkan 13 orang meninggal dunia. Dalam kunjungannya, Deddy berdialog dengan keluarga korban. Ia juga berjanji akan menanggung biaya sekolah hingga kuliah
anak-anak korban ledakan amunisi kadaluarsa yang terjadi di Garut. Gubernur Jawa Barat juga akan memberikan santunan untuk para keluarga korban sebesar 50 juta rupiah. Tinggal aja nih. Pemirsa, sebelumnya ledakan terjadi pada Senin pagi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dalam kegiatan pemusnahan amunisi kadaluarsa yang dilakukan TNI di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ledakan kembali terjadi saat warga akan memungut sisa-sisa logam amunisi. Ledakan dahsyat terjadi di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai oleh aparat militer. Pemusnahan yang dilakukan di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini sebenarnya sudah rutin dilakukan. Namun kali ini terjadi ledakan susulan dan menewaskan sejumlah orang yang berada di sekitar lokasi. Diduga warga mendekat ke area setelah ledakan awal untuk memungut sisa-sisa logam dari amunisi. Tanpa disadari masih ada bahan peledak yang masih aktif yang kemudian meledak kembali. Ledakan inilah yang menyebabkan banyak korban jiwa. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 13 orang tewas akibat insiden ledakan saat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Kabupaten Garut, Jawa Barat. 4 diantaranya anggota militer dan 9 lainnya warga sipil. Berikut daftar nama-nama korban. Pasca terjadinya ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat, petugas melakukan sterilisasi lokasi. Jalan menuju lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong masih dijaga aparat keamanan. Tak hanya itu, tempat kejadian perkara atau TKP pemusnahan amunisi kadaluarsa yang menewaskan 13 warga, 4 diantaranya anggota TNI dan 9 warga sipil dipasang garis polisi dan disterilkan. Warga dan pihak yang tidak berkepentingan pun tidak diperbolehkan mendekat ke lokasi kejadian. Belum ada keterangan resmi dari pihak TNI kapan olah tempat kejadian perkara akan digelar. Sempat dihentikan karena kondisi cuaca, penyelidikan kasus ledakan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat kembali berlanjut hari ini. Selain itu, TNI AD mengaku bertanggung jawab penuh atas kasus ledakan amunisi yang membuat 4 anggota TNI dan 9 warga sipil meninggal dunia. Kegiatan penyisiran dan investigasi di lapangan menjelang gelap dihentikan oleh tim investigasi. Ya, karena cuaca sudah gelap menjelang malam dan rencana pagi ini kegiatan penyisiran, dan pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar, di mana untuk warga masyarakat sekitar yang menjadi korban, jajaran Kodam 3 Siliwangi, Korem 062 Tarumanegara, dan juga Kodim Garut akan membantu semua proses pemakaman sampai dengan selesai.
Kapuspen TNI Majen TNI Christobes Sianturi menjelaskan pihaknya akan menginvestigasi penyebab ledakan serta mengevaluasi prosedur pemusnahan amunisi. Berikut cuplikan dialognya bersama rekan kami Yudi Handoyo. Tim investigasi akan bekerja untuk menyelidiki apa penyebab dari musibah ini. Ya. Apakah protap atau protap atau SOP (Standard Operating Procedure) sudah dikerjakan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam rangka pengusahaan amunisi ini atau belum? Atau jika sudah dikerjakan, kenapa masih terjadi musibah? Mungkin ada temuan-temuan baru yang perlu kita updating untuk memperbaiki, untuk melengkapi SOP yang sudah ada. Sehingga di kemudian hari nanti tidak lagi terjadi kejadian-kejadian atau korban-korban seperti ini lagi. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan ada perkembangan pada malam hari ini, gitu Mas. Terima kasih banyak Pak informasinya. Tapi begini Pak Kapuspen, sebelum kita update terkini mengenai musibah ini Pak, kami menerima beberapa gambar yang kami dapatkan baik dari warga di lokasi ataupun dari media sosial dan juga tim kami di lapangan. Ada ketika itu diledakkan, api membumbung tinggi dan ketika itu prajurit ada yang mengamankan diri di bawah tanah Pak. Apakah memang prosesnya itu membangun sumur dulu di 2 titik untuk diledakkan atau seperti apa sih Pak? Kalau izin Pak, ingin tahu seperti apa lengkapnya? Ya, teknis detail itu kan yang sangat mengetahui adalah tim Puspad, Pusat Pelaksana Angkatan Darat ya. Jadi kami saja yang prajurit infanteri gitu ya, tidak mengetahui tentang teknis detail itu gitu. Mereka lah yang tahu tentang bagaimana sih pengamanan munisi ini gitu ya. Berapa banyak sih lubang yang harus dibuat, berapa kedalaman lubangnya, berapa jumlah munisi yang harusnya ditaruhkan dalam satu lubang. Nah, nanti itulah yang akan dicari tahu oleh tim investigasi tadi untuk meyakinkan apakah Standard Operating Procedure itu atau protap tadi sudah dikerjakan atau belum. Nah, itu. Kalau memang sudah, kenapa sih masih bisa terjadi musibah seperti ini? Bahkan kepala gudang munisinya, yaitu Kolonel CPL Antonius Hermawan, yang kebetulan adalah rekan kami satu angkatan, bisa gugur juga dalam masa tugas ini. Sehingga perlu ada evaluasi mendetil ya, kenapa masih bisa terjadi gitu ya. Termasuk kenapa ada 9 orang warga sipil yang juga ikut jadi korban di situ gitu ya. Nah ini kan yang perlu pendalaman lebih detail ke depan. Kalau memang di gambar nih ada ledakan yang besar, nama juga pemusnahan amunisi. Amunisi kan ada macam-macam, ada yang amunisi kaliber kecil, ada amunisi kaliber besar. Amunisi kaliber kecil itu apa aja sih? Oh misalnya amunisi pistol 9 mm, kemudian amunisi SS1 misalnya 5,56 mm, amunisi 7,62 mm. Nah yang besar kayak apa? Misalnya mortir kan itu ya, yang punya daya ledak yang cukup besar dan luas. Nah tentunya hal-hal itu sudah menjadi pertimbangan dari tim Puspad. Oh tempat ledakannya harus jauh dari masyarakat umum, karena kan harus ada jarak keamanan, nah gitu ya. Dengan jumlah polisi sekian banyak itu yang digabungkan untuk dimusnahkan kan pasti akan menemukan daya ledak yang cukup besar. Nah tentunya itu yang nanti akan diselidiki secara teknis oleh tim investigasi tadi dalam rangka kita updating SOP-nya, protapnya, ya apabila memang sudah dikerjakan atau memang ada prosedur yang memang tidak dikerjakan sehingga terjadilah musibah ini. Nah itu nanti akan didalami Mas. Karena kalau kita lihat dari gambarnya nih Pak, memang SOP sepertinya memang berupaya maksimal dijalankan, akan tetapi kan lokasi sangat luas ya Pak ya. Dan sepertinya ketika lalu lalang petugas TNI yang akan menuju ke titik ledakan, dilihat warga dan rasa penasaran warga ini tinggi nih Pak Christome. Nah ini bagaimana antisipasinya Pak? Sehingga ya ada masyarakat sipil yang menjadi korban juga sampai saat ini Pak. Ya tentunya nanti kita akan sosialisasikan juga dan himbauan kepada masyarakat apabila memang terjadi kegiatan tersebut yang terutama tidak hanya kegiatan latihan yang masyarakat memang ada di sekitar daerah latihan TNI yang menggunakan munisi tajam atau munisi dengan daya ledak yang besar, gitu ya. Kemudian seperti tempat ini dalam rangka pemusnahan itu tadi kan belum tentu semuanya munisi yang ditembakkan atau bisa meledak. Nah, gitu ya. Terkadang masyarakat dengan keponya datang, mereka dari latihan, mencari-cari kelongsongnya, mencari-cari sisa munisinya, karena kan itu besi atau kuningan atau tembaga. Ada daya jualnya mungkin Pak ya? Ada daya jualnya gitu ya. Dan sekarang juga pernah kan ada suatu peristiwa ketemu granat atau ketemu mortir yang tidak meledak karena tidak tahu diketok akhirnya meledak. Nah justru itu, apalagi ini munisi yang sudah kadaluarsa, sudah kadaluarsa ini bekerjanya sudah nggak normal gitu Mas. Jadi artinya munisi yang harusnya tahan di suhu sekian derajat, karena sudah nggak normal mungkin dia bisa meledak di suhu yang di bawah itu gitu. Atau misalnya munisi yang harusnya
harus dengan kekuatan tertentu baru bisa meledak, karena dia membentur itu baru bisa meledak. Tapi kalau sedang normal dengan guncangan sedikit dia sudah meledak. Nah, ini kan hal teknis ya yang memang harus orang-orang yang tahu betul tentang amunisi yang paham tentang teknis. Pemirsa, satu kotak kayu berisi 1 buah granat dan puluhan amunisi ditemukan warga desa Pengalusan Purbalingga, Jawa Tengah. Granat dan puluhan amunisi yang masih aktif dimusnahkan tim Cihandak Brimob Banyumas. Granat dan puluhan amunisi aktif ditemukan di gudang rumah warga di Desa Pengalusan, Kecamatan Brebet, Purbalingga, Jawa Tengah. Penemuan granat dan puluhan amunisi menggegerkan warga. Bahan peledak yang masih aktif ditemukan pasangan suami istri Joni Triwahono dan Menik Priastuti saat keduanya membersihkan gudang milik orang tuanya yang sudah tidak digunakan. Penemuan granat dan puluhan amunisi dilaporkan ke Koramil dan Polsek Brebet. Polisi dan TNI datang mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi. Granat dan peluru ditemukan tersimpan dalam sebuah kotak kayu. Kotak kayu berisi 1 buah granat aktif, 1 butir peluru AK-45, 17 butir amunisi FN 9,99 mm, serta 79 butir peluru. Pertama aku bersih rumah. Tahu-tahu aku menemukan barang militer lah yang granat, amunisi 97 butir. Lalu saya ngantisipasi ambil risiko, langsung lapor ke Koramil. Granat dan puluhan amunisi yang ditemukan diduga milik orang tua Joni yang merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat tahun 1982. Ada 4 macam, ada granat, kemudian peluru pistol, kemudian peluru FN, kemudian yang enggak panjang itu, peluru apa itu, panjang itu, yang untuk senjata panjang lah, demikian. Jadi ada 4 macam. Amunisi tersebut masih aktif? Masih aktif. Maka yang bisa disposal atau mungkin diledakkan biar aman, kita ledakan di sini. Yang lain bisa diamankan nanti di Satbrimob Polri. Proses pemusnahan bahan peledak melibatkan tim Cihandak Brimob Kompi Banyumas. Granat dan puluhan amunisi diledakkan di tempat yang jauh dari rumah warga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edis Purwanto, iNews melaporkan. Kembali di Sindo Sore, pemirsa, pengerahan pasukan TNI di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri menuai polemik. Meski kedua pihak mengklaim pengamanan tersebut murni kerjasama dari kedua institusi, sejumlah pihak menilai justru ada intervensi militer. Tentara Nasional Indonesia mengerahkan personil untuk memperkuat pengamanan di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Kebijakan ini tertuang dalam surat telegram tertanggal 6 Mei 2025. Berdasarkan isi surat telegram tersebut, TNI menugaskan satu satuan setingkat peleton terdiri atas 30 personil untuk mengamankan Kejati, serta 1 regu atau 10 personil untuk Kejari. Penugasan ini berlaku sejak awal Mei 2025 dan berlangsung hingga waktu yang belum ditentukan. TNI AD mengklaim tindakan tersebut merupakan bagian dari kerjasama rutin antara TNI dan Kejaksaan sebagai pengamanan antar institusi. Sementara, Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar pun menegaskan permintaan pengamanan TNI di seluruh Kejaksaan Agung Tinggi dan Kejaksaan Negeri murni didasari kerjasama dan bukan adanya tekanan dari pihak manapun. Harli juga mengatakan pengamanan tersebut merupakan dukungan dari TNI untuk Kejari dan Kejati. Meski pengamanan oleh aparat TNI di seluruh Kejati dan Kejari diklaim sebagai pengamanan memperkuat kerjasama kedua institusi, sejumlah pihak menilai pengerahan pasukan tersebut justru memperkuat adanya intervensi militer. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas lebih dalam terkait pengarahan pasukan TNI di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, sudah bergabung bersama kami Sekjen Laskar Merah Putih Abdullah Rahmanah Taha dan Sugeng Teguh Ketua Indonesia Police Watch. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Ingrid. Ya baik. Baik, kita ke Bang Abdullah Rahman dulu.
Bang, ini melihat dengan adanya nota kesepahaman baru antara kedua institusi ini, bagaimana pandangan dari Bang Rahman ini terkait adanya pengerahan pasukan TNI di seluruh kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri? Apakah Bang Rahman melihat urgensinya ini apa nih, Bang? Ya, terima kasih Bang. Tentunya bahwa dengan kesepakatan itu adalah merupakan suatu saya menganggap adalah positif. Yang dimana kita ketahui masyarakat tahu persis hari ini salah satu anasir utama dalam perusak kehidupan negara berbangsa kita ini adalah koruptor. Mereka ini bergerak ya di seluruh sendi kehidupan yang terstruktur dan ini yang paling mencemaskan dan bahkan menginfiltrasi sekaligus mengakomodirasi lembaga-lembaga yang sejatinya harusnya bertanggung jawab atas penegakan proses penegakan hukum itu. Kesadaran masyarakat inilah yang akan berbahaya korupsi itu, sehingga Kejaksaan Agung melihat secara seksama tidak ada pilihan bagi Kejaksaan Agung dan Kejaksaan hari ini. Rasa muaknya masyarakat terhadap para korupsi harus diredakan dengan langkah penegakan hukum yang berskala luas dan tanpa pandang bulu. Tentunya kejaksaan ini memilih jalan operasi ini adalah secara besar-besaran dan tidak boleh sendirian. Dengan kehadirannya TNI ini merupakan suatu panggilan hati nurani dan saya yakin dan percaya sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum kejaksaan. Tentunya kalau tombaknya itu sudah tajam, tidak mungkin dia harus sendiri. Dan harus dengan ada panggilan jiwa sebagai anak negeri. Dalam hal ini adalah TNI, bahkan Presiden memerintahkan kepada Panglima. Tentunya ini sangat positif bagi kita dan meredah daripada langkah-langkah koruptor. Jadi begitu Mbak. Tapi kan militer, ya. Tapi kan militer ini kan juga kita ketahui bahwa militer ini fungsinya adalah pertahanan. Jika masuk ke dalam ranah sipil, ini artinya ada urgensi yang mendesak begitu, ada situasi yang mendesak begitu ya. Mengapa harus TNI? Ada alat keamanan lain yang negara punya begitu, seperti polisi. Karena biasanya juga yang menjaga di sekitar wilayah instansi negara adalah pihak kepolisian terlebih dahulu, baru kemudian TNI yang dilibatkan. Ya tentunya saya melihat dalam konstitusi pun diamanahkan di dalam pasal 3045. Bahwanya kita melihat bahwa tugas fungsi daripada TNI itu sendiri bukan hanya untuk menjaga pertahanan dan keamanan, tetapi tentunya kejaksaan adalah merupakan sebuah objek vital yang harus dalam proses penegakan hukum itu harus dijaga. Jadi saya yakin dan percaya dengan kehadiran TNI Polri tidak ada pengaruh daripada sebuah proses penegakan hukum. Kehadiran TNI itu adalah hanya untuk betul-betul menjaga keamanan daripada sebuah proses penegakan hukum sendiri itu sendiri. Dan bahkan saya katakan tadi, lembaga kejaksaan merupakan sebagai alat negara juga dan ini harus betul-betul menjadi penjagaan ketat. Dan saya melihat hari ini bahwa situasi dan kondisi proses penegakan hukum Kejaksaan Agung pun juga tentunya tidak ada yang merasa bahwa diintervensi oleh pihak-pihak TNI. Dan saya bahkan melihat langsung dan saya memantau bahwa memang sebatas penjagaan daripada pos-pos penjagaan yang ada di kejaksaan. Dan yang kedua bahwasanya dengan proses penegakan hukum ini sendiri tentunya bahwasanya kita melihat beberapa bulan silam yang lalu dengan adanya dalam tanda kutip ya seorang Jampitsus itu dikuntip oleh Densus 88. Tentunya hal-hal inilah yang perlu menjadi sebuah acuan dalam proses penegakan hukum yang saya katakan. Kejaksaan hari ini adalah merupakan sebuah ujung tombak dalam hal proses penegakan hukum, apalagi kita berperang dalam hal ibarat perang hibrida yang dimana proses penegakan hukum itu sudah bercampur politik, bercampur dengan sebuah ancaman. Baik. Tentunya kita juga harus melihat daripada proses itu. Saya yakin dan percaya dengan kehadirannya TNI, keinginan Pak Presiden melalui Panglima sangat baik dan sangat positif.
tentu ini perlu kita harus menjaga, kita harus mensupport dalam hal proses penegakan hukum, karena bahaya ini merupakan bahaya ancaman bagi kita, bagi negeri bangsa ini adalah para koruptor. Baik, kita ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, bagaimana melihat tanggapan dari Bang Abdul tadi? Sepertinya melihat polisi begitu tidak begitu bisa bersinergi kuat kembali begitu ya dengan kejaksaan, sehingga harus melibatkan TNI untuk menjaga kejaksaan itu sendiri. Bagaimana Pak Sugeng melihatnya dari IPW? Kalau soal peran polisi dalam kaitan pengamanan kejaksaan itu urusannya Menko Polkam dan Menko Polkam lah, ditanya lah kepada Menko Polkam ya. Kalau kemudian alasannya tadi dikaitkan dengan serangan koruptor, menurut saya kejaksaan cemen banget ya. Kan tidak pernah terjadi ya, seperti perang terhadap kartel narkoba di misalnya Kolombia ya, kemudian kartel narkoba di Meksiko ya, hakim dibom ya, jaksa ditembak mati, nggak ada itu di Indonesia ya. Bahkan kejaksaan menangkap dengan sangat leluasa pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Tidak ada pelaku-pelaku tindak pidana korupsi itu mengorganisir satu serangan secara sistemik ya kepada kejaksaan aparaturnya. Jadi cemen kalau dibilang serangan oleh para koruptor ya, argumentasi yang cemen dan tidak berdasarkan hukum. Kita harus meletakkan ini dalam kerangka konstitusi kita ya. Semua penyelenggaraan negara diletakkan pada dasar restat. Ya, restat tentu dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 itu sudah memberikan penugasan pembatasan tugas ya, bahwa TNI itu tugasnya sebagai alat negara mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Coba berikan argumentasi, apakah ada serangan terhadap keutuhan dan kedaulatan negara dalam kaitan penjagaan kantor kejaksaan ya? Tidak ada. Bahkan mempersulit orang untuk datang mendapatkan pelayanan. Coba tuh dilihat di Kejaksaan Agung, masuk ngantri ya, yang jaga tentara mengantri, oke lah itu untuk ketertiban ya. Tapi kalau terjadi begitu, rakyat yang meminta pelayanan juga menjadi khawatir dan takut ada tentara di kantor-kantor kejaksaan dengan senjata. Kalau alasannya ada ancaman, ini menjadi tugasnya Kejaksaan Agung ya, dan juga pemerintah dalam hal ini Polkam untuk menjelaskan secara transparan ancamannya dari siapa. Apakah ada kaitan dengan keutuhan terkait kedaulatan negara? Nggak ada ya. Kalau tadi dirujuk lagi bahwa adanya objek vital, kantor kejaksaan itu bukan objek vital. Objek vital itu terkait penyelenggaraan hayat hidup orang banyak. Kantor kejaksaan adalah kantor penegakan hukum untuk pelayanan publik ya. Objek vital itu misalnya instalasi listrik ya, kemudian dam ya, objek vital. Dan itu harus ditetapkan dengan keputusan presiden. Apakah ada keputusan presiden menetapkan kantor kejaksaan itu objek vital? Ya, tidak ada. Jadi dibaca lagi aturannya, bukan ditafsirkan. Pak Sugeng. Jadi begitu loh. Ya, Pak Sugeng melihat ada, ya Pak Sugeng melihat ada ini enggak, ada konflik begitu antara dua instansi ini Pak, sehingga harus melibatkan pihak TNI. Kalau pertanyaannya konflik, itu namanya gatuk-matu dan analisis nih ya. Bukan, saya tidak belum menemukan satu regulasi ataupun satu dokumen yang menyatakan konflik itu muncul antara mereka. Tetapi beberapa poin yang memang ada, ya, beberapa fakta yang terbuka memang ada. Satu, tadi disampaikan oleh Saudara Rahman Taha, ya, adanya penguntitan, ya, itu memang harus diselesaikan itu oleh pimpinan Menko Polkam. Tetapi waktu itu sudah dianggap selesai. Kemudian setelah adanya pembahasan RUU TNI, TNI pun masuk kepada ranah
penegakan hukum, menangkap terduga pelanggar narkoba, ya. Kemudian juga melakukan bersama kejaksaan penggeledahan, ya, di Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat terkait adanya dugaan penimbunan minyak ilegal, ya. Pertanyaannya, kalau TNI satu-satu ya, kalau TNI sudah menangkap mau diapain terhadap orang sipil? Bisa saja kemudian damai-damai karena orang sipilnya takut tidak diserahkan ke polisi, itu satu. Kecuali orang sipilnya itu berani menyatakan Anda tidak berwenang, ya. Tapi ngelihat tentara kan takut, itu satu, ya. Kemudian kedua, konflik kejaksaan dengan kepolisian juga muncul selain tadi penguntitan, ya. Ini dalam pembahasan RUU KUHP, ya. Ada pertentangan antara asas dominus litis dan juga soal diferensiasi fungsional yang telah ditetapkan, ya. Mereka rebutan ini, itu satu, ya. Kemudian kedua yang sudah nyata juga yang saya perhatikan, ya, ada kasus-kasus tambang, ya, kasus-kasus tambang dan juga lingkungan hidup yang kemudian diambil alih proses penegakan hukumnya oleh kejaksaan. Padahal dalam kasus pelanggaran hukum tambang, Undang-Undang Minerba sebagai lex spesialis itu ada ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Minerba yang menjadi kewenangannya polisi. Tapi kemudian diambil, ya. Nah, ini ditambah lagi nih, ya, perseteruan dalam tanda kutip, ya. Ketika kasus pagar laut sudah dituntaskan dalam penyidikan tindak pidana umum meledir tripidum, kejaksaan tidak mau menerima perkara tersebut, meminta untuk diterapkan pasal korupsi. Ini adalah tanda-tanda, ya, memang ada perseteruan dalam pandangan saya. Di satu sisi kejaksaan, ya, dengan Polri, di satu sisi TNI mau mengambil alih juga. Nah, ini kemudian tanggung jawab siapa? Tanggung jawab presiden. Ya, rakyat jangan dipertontonkan dengan perseteruan-perseteruan tersebut. Presiden harus mengambil sikap politik dalam politik hukumnya seperti apa. Baik, Pak Sugeng. Ya, kita lihat tadi Pak Sugeng bilang ada tanda-tanda perseteruan. Nah, kita lihat nih ada dugaan friksi antara Kejaksaan Agung dengan Kepolisian Republik Indonesia sementara teredam. Nah, polisi menegaskan anggota Densus 88 yang diduga menguntit Jampitsus Febri Ardiansyah telah diperiksa dan dinyatakan tidak bersalah. Rumor gesekan antara dua institusi penegak hukum Kejaksaan Agung dan Polri mencuat ketika seorang anggota Densus 88 ditangkap karena diduga menguntit Jampitsus Febri Ardiansyah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan 19 Mei lalu. Anggota Densus tersebut diduga tengah melakukan profiling terhadap Jampitsus. Tadi kalau salah sudah dijelaskan, ya, ada pengambilan foto dan sebagainya. Ketika kita periksa, kita lihat HP-nya yang bersangkutan ada profiling daripada Pak Jampitsus. Tak berhenti di situ, viral di media sosial konvoi kendaraan personel Brimob sempat berkeliling dan berhenti di depan gedung Kejaksaan Agung. Dugaan gesekan antara kedua institusi pun muncul. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membenarkan hal tersebut. Identitas anggota Densus 88 tersebut bernama Bribda Iqbal Mustafa. Dan yang bersangkutan sudah menjalani pemeriksaan oleh Biro Profesi dan Pengamanan Polri. Namun kepolisian menyatakan tidak ditemukan pelanggaran dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap anggota Densus 88 tersebut. Pendalamannya yang sudah disampaikan. Jadi memang benar kalau anggota sudah diperiksa. Maka tadi hasil keterangan dari Pak Kadipropam, seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin atau yang lainnya, berarti Pak Kadipropam juga akan menyampaikan serupa. Jadi dari hasil pemeriksaannya disampaikan tidak ada masalah. Maka sampai dengan hasil Kapolri dan Jaksa Agung telah bertemu bersama Menko Polhukam dan Panglima TNI di Istana Kepresidenan. Permasalahan ini pun dinyatakan selesai. Terkait aksi konvoi kendaraan personil Brimob, Polri menyebut sebagai hal biasa terkait tugas kepolisian melakukan patroli keamanan.
Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Tri Julianti, iNews melaporkan. Ya, nah itu Pak Sugeng, bagaimana tanggapannya melihat bagaimana anggota Densus pada waktu itu ketika menguntit Jampitsus tidak bersalah begitu, Pak? Tanggapan dari Pak Sugeng bagaimana? Inilah yang IPW kritik juga ya, bahwa anggota Densus itu kalau memang dia menguntit ada di sana tidak dalam penugasan gitu, ya diproses saja ya, harusnya menurut IPW ya diproses. Tetapi kan ada satu suasana yang saya lihat ya, tidak jujurnya para pimpinan penegak hukum ini ya. Ada apa sebetulnya antara mereka ini ya? Apakah memang sedang berseteru ya? Kalau ini tidak sehat, maka presiden harus menyelesaikan ya, supaya tidak timbul perseteruan. Sekarang ini nyata perseteruan tersebut ada ya, tidak boleh memelihara sesuatu api di dalam sekam. Buat masyarakat tidak baik dan tidak menguntungkan apabila aparatur hukumnya berseteru, karena akan terbengkelai tugas-tugas penegakan hukum atau setidak-tidaknya terpengaruh. Sekarang sudah terbukti kan, ya kan? Semakin tajam nih perseteruannya, atau memang didiamkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh presiden. Kalau didiamkan, ada apa? Ada apa pembiaran ini ya tidak diselesaikan sebagai kepala pemerintah atau kepala negara. Baik. Kita melihat adanya friksi itu ya, nggak bisa ditutup-tutupi lah. Ya, Bang Abdul itu. Tadi bagaimana Anda kemudian menilai profesionalisme dari TNI kemudian ketika ada nota kesepahaman ini untuk menjaga Kejaksaan Agung dan turunan ke bawah? Ya, tentunya saya meluruskan tadi Mbak dari Pak Sugeng. Tentunya dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 24 tentang mengamanatkan TNI ini, Undang-Undang TNI, ini tentu membantu tugas kepolisian yang dimana menjaga stabilitas nasional. Ketika kejaksaan adalah bagian dari sistem hukum negara, maka melindunginya adalah bagian dari stabilitas negara. Jadi itulah bukan itu melindungi. Bagaimana kejaksaan dilindungi? Kejaksaan punya aparatur keamanan dalam, punya polisi. Pak Sugeng, saya kasih kesempatan saya berbicara. Di dalam pasal Undang-Undang 30 itu, konstitusi mengatakan, menegaskan peran TNI itu sebagai alat negara di bidang pertahanan. Ya memang, dan juga dapat dikerahkan dalam operasi militer selain perang ya, termasuk membantu tugas pemerintah dalam mengatasi ancaman terhadap objek vital dan penegakan hukum. Ya, di mana kita mengetahui hari ini dan bukti-bukti nyata dan fakta yang telah dibuktikan proses penegakan hukum, kejaksaan sebagai ujung tombak membuktikan pengembalian keuangan negara daripada koruptor ini. Ada 3 datangnya kalau saya melihat dari 3 pihak itu. Pertama sendiri adalah para koruptor. Ini sepele saya menganggap, tapi bukti korupsi itu sudah terkumpul, tinggal menunggu waktu. Saudara Rahman sudah dikasih waktu saya Pak Sugeng berbicara. Anda berbicara saya tidak potong Pak. Jangan kasih kesempatan saya. Kita ini mau menyelamatkan negeri ini. Kebatilan harus dilawan. Negeri hancur karena para koruptor. Tapi tidak mau kehadiran TNI ini adalah panggilan hati nurani sebagai anak bangsa. Ini perlu Pak. Bapak silakan jalan kejaksaan melihat situasi kondisi. Tolong kasih kesempatan Pak Sugeng saya berbicara. Ini ada 3 yang perlu kita harus betul-betul diperhadapkan hari ini. Situasi negeri apalagi perekonomian. Tujuan dari Pak Presiden memerintahkan Panglima itu sangat positif. Dan sangat baik. Tunggu dulu Pak Sugeng. Dia tidak mengambil alih daripada fungsi kejaksaan dalam proses penegakan hukum. Kasih kesempatan saya berbicara. Itu yang datangnya ini ada 3 yang saya melihat. Pertama adalah para koruptor itu sendiri. Dan ini sudah terkumpul. Tinggal menunggu waktu sampai datang ketika para penggerak itu mengucapkan selamat perpisahan kepada anggota komplotan. Mereka itu yang para koruptor. Saya yakin dan percaya bahwasanya kejaksaan akan mengejar terus. Yang kedua,
ini penegak hukum ada yang membacok dari belakang, menggunting dalam lipatan, musang dalam berbulu domba. Itulah sejumlah metafora tentang berbahayanya musuh dalam selimut. Tapi selama masyarakat dan presiden terus memberikan kepercayaan kepada jaksa yang kita banggakan hari ini, para oknum penegak hukum itu akan kami posisikan sebagai lawan mereka. Ketiga, ada segelintir pengacau yang menyalahgunakan ruang kebebasan untuk merusak penegak hukum. Nah, ini yang para jurnalis yang tidak profesional, yang tidak berpihak kepada kebenaran. Tetapi saya yakin dan percaya jika ada jurnalis yang secara profesional berpihak kepada kebenaran, yang selalu memberikan opinion makers yang baik, saya yakin percaya kita harus betul-betul memberikan ruang kepada kejaksaan, dan kehadiran TNI terpanggil sebagai anak negeri bangsa untuk menjaga, Pak. Apa salahnya menjaga negeri? Saya yakin dan percaya Pak Sugeng pun dengan diperhadapkan dengan situasi hari ini, para koruptor kan Pak Sugeng juga paling dongkol juga melihat hari ini dengan para pihak itu. Saya yakin percaya Pak, kita memberi dorongan kepada TNI, kita jaga, kita bersama. Pak Sugeng silakan. Nanti kalau perlu bersama-sama saya Pak Sugeng ke kejaksaan, kita melihat situasi kejaksaan itu. Baik, silakan Pak Sugeng menanggapi apa yang disampaikan Bang Abdul tadi, Bang. Pak. Jadi begini ya, pernyataan saudara saudara Abdul Taha ini ya, ini pernyataan seperti orde baru ya kalau saya melihat ya. Saya kan aktivis lama ya, pernyataannya berbunga-bunga. Tapi kita kembali konstitusi lah ya. Pertanyaan saya, apa sih korelasinya kantor kejaksaan itu dijaga oleh TNI dalam kaitan tupoksi TNI melindungi, menjaga, mempertahankan keutuhan negara? Korelasinya di mana coba? Yang kedua, belum pernah ada koruptor ya, kecuali Tommy Soeharto dulu membunuh Hakim Agung ya. Belum pernah ada koruptor itu mengebom gitu ya, mengebom jaksa sedang menjalankan tugas atau hakim sedang menjalankan tugas, sehingga diperlukan kekuatan alat kelengkapan TNI untuk mengatasinya. Justru instrumen hukum dan kewenangan yang dimiliki kejaksaan sudah dilaksanakan secara efektif dan berlebih bahkan ya. Jadi nggak perlu khawatir, koruptor sudah takut sekarang sama kejaksaan ya. Jadi kalau argumentasinya adanya serangan koruptor berlebihan lah ya saudara Taha ya. Yang saya lihat justru ini dua pihak yang sedang ngeroyok polisi ya. Dua pihak yang sedang ngeroyok polisi nih. Ini harus dijelaskan oleh pemerintah. Ada keadaan yang mendesak apa sih sampai kantor kejaksaan harus dijaga, atau mau gagahan ya? Jaksa Agung Jaksa Agung harus menjelaskan ya. Selain ada dikelilingi oleh mobil dari Brimob dan juga penguntitan, apalagi ya? Rakyat jadi takut tuh datang ke kantor kejaksaan, suruh ngantri ya. Yang jaga loreng-loreng bersenjata panjang. Aduh, saya bilang ini udah kayak restricted area. Jadi yang ketiga mengenai objek vital, tolong dilihat dalam Kepres ya. Yang disebut objek vital itu apa? Ini objek-objek yang terkait dengan hayat hidup orang banyak dalam pengamanan aset-aset negara atau aset yang objek yang mengelola misalnya sumber daya alam. Misalnya pembangkit listrik ya. Kemudian kalau ada, kemudian di sana juga ada misalnya gas ya, panas bumi. Ini yang dijaga. Freeport juga, itu objek vital dijaga oleh TNI. Oke, itu boleh. Kantor kejaksaan adalah kantor pelayanan publik dalam bidang penegakan hukum. Ya. Jadi belum pernah ada serangan kantor kejaksaan itu dibom. Yang ada waktu saya masih dulu turun ke Aceh ya. Sebelum daerah operasi militer itu dinyatakan di stop, itu ada kantor kejaksaan itu dibakar.
kantor pengadilan dibakar karena dalam konflik gerakan Aceh Merdeka, ya. Sekarang nggak ada urgensinya. Kalau ini menurut saya sok-sokan aja nih kejaksaan ini, ya. Orang Kamdal bisa kok dilakukan, mereka punya fungsi intelijen, ya, untuk mengantisipasi. Jadi menurut saya ini melanggar konstitusi. Kalau ada kerjasama yang dibuat sebagai nota kesepahaman, itu batal demi hukum. Kita ini negara hukum, kalau mau negara kekuasaan, ya monggo dipertontonkan, ya. Kalau negara hukum ada rabu-rabunya dalam konstitusi. Pak Sugeng, lantas bagaimana sebaiknya sinergi TNI dan aparat sipil untuk menjaga keamanan sekaligus juga tetap menjaga independensi dalam penegakan hukum begitu, Pak? Menurut Pak Sugeng bagaimana? Ya kembalilah semua aparat penegak hukum taat hukum, ya. Kalau melakukan pemberantasan korupsi jangan korupsi, ya. Kemudian Presiden berikan direction sesuai dengan konstitusi, ya, TNI tugasnya adalah pertahanan, keutuhan kedaulatan negara. Kalau ada friksi antara aparat penegak hukum, ya dipanggil mereka, ya. Jangan dong ada friksi, ditonton masyarakat nih, bisa dinilai saya gagal nih, ya kan? Masa anak buah saya ada berseteru? Kalau pernyataan saya ditanya kepada Jaksa Agung dan Polri pasti dibantah. Tapi mata kita melihat, ya begitu. Jadi taat hukum aja lah. Ini negara hukum, jangan mempertontonkan saya punya kuasa, saya bisa lakukan apa saja. Saya udah kenyang ngeliatin yang begini ya dari zaman Orde Baru nih. Demikian, Mbak. Baik. Kemudian Bang Abdul, bagaimana Bang kalau menurut Bang Abdul sinergitas antara TNI dan aparat sipil ini demi menjaga independensi dan tetap netral gitu ya dalam penegakan hukum? Ya justru saya menilai ini sangat positif. Saya bukan bernarasikan bahwa ini adalah Orde Baru, tidak Bang Sugeng. Tentunya bahwa dengan kehadiran TNI ini saya sangat positif. Mengantisipasi daripada apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng dari awalnya, ada kejaksaan dibakar, mana kita tahu ini langkah-langkah. Mungkin ini juga salah satu bagian daripada sinergi sehingga ada memang kerjasama. Ingat Pak Sugeng, di situ ada juga mahkamah militernya, Jampit Milnya. Tentunya apa salahnya hadirnya TNI juga dalam hal menjaga keamanan. Kan ini bagian stabilitas yang harus kita jaga. Yang kita hadapi hari ini orang-orang yang betul-betul merampok negeri ini. Ini bukan uang kecil Pak, bukan 1 miliar 2 miliar ini koruptor. Triliun ini bahkan. Sampai ini harus betul-betul diberantas. Dengan rasa keamanan itulah yang diinginkan oleh para jaksa hari ini. Mana kita tahu Pak Sugeng yang mengatakan tiba-tiba orang diserang. Ini kita tidak tahu adalah ilmu intelijen juga yang akan bekerja. Kan begitu. Nah, ini harus kita saling mendukung, mendorong, mensupport. Bukanlah kita saling bilang bahwa Kejaksaan Agung itu juga cengeng Pak. Tidak, kita harus menjaga. Cobalah kita lihat. Kalau tiba-tiba tidak ada penjagaan begitu Pak, kita tidak mengetahui siapa yang akan masuk. Kan kita tidak tahu seseorang niat orang. Baik. Ini yang perlu kita harus memberi support terhadap pemerintahan hari ini. Dalam hal ini Kejaksaan sebagai ujung tombak hari ini yang sudah membuktikan kinerjanya yang sangat baik, sangat luar biasa. Bahkan operasi besar-besaran korupsi ini hari ini akan dibuktikan lagi. Dari segi ini masih dari segi pertambangan belum muncul, sawit sudah mulai. Ya ini akan muncul lagi nanti daripada Satgas dimunculkan Satgas pertambangan. Saya yakin dan percaya ini harus dikejar segala sesuatunya. Dengan niat baiknya Kejaksaan, apalagi Jaksa Agung hari ini ya tentu kita harus betul-betul memberikan dorongan. TNI hadir, TNI sudah hadir. Selanjutnya siapa lagi? Baik. Anda kawan atau lawan? Tentukan posisi Anda di mana hari ini. Baik. Kalau negara mau lebih baik. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Tentunya kita berharap friksi-friksi tidak perlu terjadi di antara TNI, Polri maupun juga Kejaksaan Agung, dan kita harapkan sinergitas yang baik antara ketiga instansi ini demi bangsa dan negara. Terima kasih Sekjen Laskar Merah Putih Abdullah Rahman Taha dan Sugeng Teguh Ketua Indonesia Police Watch atas waktunya. Salam sehat.
Ada kembali di Sidosore, polisi memeriksa nakoda dan 5 ABK kapal motor 3 Putra yang kecelakaan di perairan Malabero hingga menyebabkan 7 wisatawan tewas. Selain itu, aktivitas wisata 3 Putra ke Pulau Tikus Bengkulu juga menghentikan sementara. Enam orang yang merupakan nahkoda dan 5 ABK KM 3 Putra ini digiring oleh tim Resmob untuk dibawa ke Mako Polresta Bengkulu. Mereka diperiksa untuk mengetahui penyebab kecelakaan, kelayakan kapal termasuk perizinan dan standar keamanan kapal. Pasalnya ada dugaan kapal kelebihan muatan atau overload dari kapasitas yang seharusnya. Selain memeriksa nahkoda dan ABK, Polresta Bengkulu juga menghentikan sementara aktivitas pengelola wisata 3 Putra yang melayani wisata ke Pulau Tikus Bengkulu. Tentu kita akan melakukan pemeriksaan baik itu nahkoda, kemudian ABK, kemudian saksi-saksi yang ada yang ikut dan lain sebagainya. Doakan supaya proses ini bisa cepat selesai dan bisa kita mengambil langkah-langkah selanjutnya. Sebelumnya KM 3 Putra karam dan tenggelam di perairan Malabero saat mengantar 98 wisatawan yang baru saja berwisata ke Pulau Tikus Bengkulu. 7 wisatawan meninggal dunia dan 15 diantaranya dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Diwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 28 preman berkedok anggota organisasi kemasyarakatan berhasil diamankan polisi dalam operasi Berantas Jaya 2025. Perang terhadap aksi premanisme di ibu kota terus digaungkan jajaran Polres Metro Jakarta Pusat. Dari hasil operasi Berantas Jaya 2025 yang digelar petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat selama 3 hari, sebanyak 28 preman berkedok anggota ormas diamankan. Setelah dilakukan pemeriksaan, 9 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan pemaksaan dan pemerasan. Modus yang dilakukan meminta uang jasa parkir secara paksa kepada pemilik kendaraan dengan jumlah yang tak wajar, yakni Rp20.000 hingga Rp30.000. Mereka bahkan tak segan-segan mengancam korbannya jika tak mau memberikan uang sesuai permintaan. Pemaksaannya untuk memberikan uang antara Rp20.000 dan lebih dari itu. Dan dari alat bukti yang berhasil kita sita, itu ada uang sekitar Rp980.000 dan juga penertiban baliho, spanduk, dan bendera itu sekitar lebih dari 200 ke 300 lembar. Salah seorang anggota ormas mengaku terpaksa menjadi juru parkir liar karena bisa memperoleh penghasilan yang menggiurkan hingga Rp7 juta per bulan. Per bulan dapat berapa dari parkiran? Kan nggak setiap hari di parkiran, Pak. Ketika saya kerja. Jadi nggak ke parkiran. Ya, kira-kira berapa per bulan? Ya sekitar 6-7 dapat. 6-7 juta. Petugas menegaskan akan terus menindak tegas aksi premanisme dan tidak akan memberikan ruang kepada para preman demi memberikan keamanan dan kenyamanan kepada warga Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemerintah akan menindak tegas premanisme berkedok ormas yang kerap meresahkan dan mengganggu iklim investasi. Pemerintah membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan. Satu persatu bendera ormas di 8 kecamatan di Jakarta Pusat dicabut dan ditertibkan polisi. Seratusan bendera-bendera ormas ini terpasang di pagar pembatas jalan, pohon, halte bus, hingga jembatan penyeberangan orang.
Penertiban bagian dari Operasi Berantas Jaya 2025 untuk memberantas premanisme berkedok ormas. Sebelumnya sejumlah aksi premanisme berkedok ormas meresahkan warga. Pada 5 Mei, Satreskrim Polres Pandeglang menangkap 5 pelaku pencurian kendaraan, 2 diantaranya merupakan anggota ormas. Sementara viral di media sosial, video ekspansi sebuah ormas ke Pulau Bali ditolak pecalang yang merupakan aparat keamanan adat Bali. Penolakan didasarkan kekhawatiran akan mengganggu tatanan kehidupan masyarakat Bali dan pecalang selama ini sudah berjalan efektif dengan dukungan desa adat. Bahkan pertengahan Januari, bentrok antara ormas di Blora, Jawa Tengah sempat membuat warga resah. Mencegah aksi premanisme berkedok ormas yang dinilai meresahkan, pemerintah membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Terlebih sudah ada keluhan terganggunya iklim usaha dan investasi. Di antaranya kan mengenai penegakan aturan-aturan yang sudah ada ya. Sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan, kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah, kalau yang badan hukum terdaftar itu yang melakukan penindakan adalah kalau ada terjadi pelanggaran hukum, itu adalah dari Kementerian Hukum. Presiden telah memerintahkan aparat untuk menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas. Ya mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini, tidak ada orang yang mencoba mencari panggung, kemudian mencoba membuat keonaran dengan atribut-atribut ormas. Aksi premanisme dinilai menjadi hambatan serius bagi target pembangunan yang telah digariskan Presiden Prabowo. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resah atas aksi premanisme yang mengatasnamakan Ormas. Selain pembentukan Satgas, pemerintah akan mengencarkan pembinaan terhadap Ormas. Presiden, pemerintah betul-betul resah dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim usaha dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kasus keracunan makan bergizi gratis terjadi di sejumlah daerah. Berikut data keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah. Pada bulan Januari 2025, keracunan terjadi di 2 daerah berbeda. Di Nunukan, Kalimantan Utara, 30 siswa SD dan SMA mengalami diare serta mual usai mengonsumsi ayam kecap yang menjadi menu MBG di sekolah. Sementara di Sukoharjo, Jawa Tengah, ada 40 siswa SD yang mengalami mual dan muntah setelah menyantap menu dengan ayam yang berbau tak segar. Di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, 29 siswa mengeluh mual, muntah dan pusing serta sakit perut usai menyantap hidangan MBG. Di Pandeglang, Banten, 28 siswa SD juga mengalami gejala keracunan. Di Takalar, Sulawesi Selatan, 12 siswa di 3 sekolah dasar mengalami mual, muntah dan pusing usai menyantap menu MBG. Kasus paling banyak terjadi pada bulan April. 60 siswa SD di Batang, Jawa Tengah alami mual dan sakit perut. Kasus paling banyak terjadi di Jawa Barat, 165 siswa SMP dan SMA alami gejala keracunan. Di Bombana, Sulawesi Tenggara, 60 siswa alami gejala keracunan usai mencium bau tak sedap dari paket MBG. 342 siswa SMP di Kota Bandung keracunan setelah mengonsumsi paket MBG. Di Tasikmalaya, 400 siswa TK, SD hingga SMP alami gejala keracunan. Di bulan Mei, 121 siswa PAUD dan SMA di Kabupaten Pendukal Aba, Pelematang Ilir, Sumatera Selatan keracunan. Hasil penyelidikan sementara penyebabnya adalah makanan dimasak lebih awal. Dan terbaru, 210 siswa TK hingga SMA di Bogor alami gejala keracunan, puluhan diantaranya dirawat di rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan.
Hasil uji laboratorium menu makanan bergizi gratis yang menyebabkan 223 orang diduga keracunan di Bogor menunjukkan cemaran bakteri. Sementara belasan siswa yang diduga keracunan hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Pemerintah Kota Bogor membeberkan hasil uji laboratorium kesehatan daerah atas sampel menu makanan bergizi gratis yang diduga membuat ratusan siswa keracunan. Hasilnya, ditemukan bakteri jenis Salmonella dan E. coli dari telur ceplok berbumbu dan tumis tahu toge. Diduga kuat, dua bakteri ini menjadi penyebab ratusan korban yang terdiri dari siswa dan guru di Bogor mengalami keracunan. Pemerintah Kota Bogor pun memperlakukan status kejadian luar biasa atau KLB di wilayah terdampak. Ya, kalau kami kan bukan dalam konteks subordinasi atau kelembagaan yang setara ya, dan oleh SPPG agar hal-hal seperti ini bisa kita cegah sebelumnya. Ya, misalnya apa ya tadi? Misalnya kita bikin program-program pengawasan bahan bakunya ya. Total 223 orang yang terdiri dari siswa dan guru mengalami keracunan usai menyantap menu MBG Selasa lalu. Mereka berasal dari sejumlah sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA di Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana akan mengevaluasi pelaksanaan makan bergizi gratis secara menyeluruh. Pihaknya akan melakukan pelatihan rutin dan penyegaran terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dari kejadian di Cianjur, kemudian di Bandung, di Tasikmalaya, dan Bogor. Ini adalah SPPG yang sudah mulai beroperasi dari Januari. Kan awalnya kami berpikir yang barulah yang akan seperti ini karena kurangnya pengalaman. Tapi dari kejadian ini justru yang sudah lama. Nah, oleh sebab itu kami melihat bahwa setelah 3 bulan kami harus melakukan penyegaran ulang kepada para penjamah makanan. Jadi kami akan melakukan pelatihan rutin terkait dengan peningkatan kualitas makanan, pemilihan bahan baku dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu langkah-langkah yang kami akan lakukan, dan kami sudah minta kepada SPPG sekarang sudah mulai meningkatkan lagi kewaspadaan, peningkatan fasilitas dan juga kita lakukan. Kita ke informasi selanjutnya, lapor Gubernur Deddy Mulyadi dan akan dibawa barak TNI menjadi ramai di media sosial. Hal tersebut digunakan orang tua untuk mendisiplinkan anaknya. Yang anak-anakku nggak mau mandi. Nggak mau mandi. Siapa yang anak-anakku nggak mau makan? Nggak mau makan. Ayo, siapa yang nggak mau tidur? Nggak mau tidur siapa juga, yang semua susah dia, Pak. bangun? Ayo, siapa yang nggak mau ke sekolah? Ini juga nih, Pak. Anak perempuan ini terlihat ketakutan saat sang ibu menunjukkan video Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang sedang membahas anak nakal. Ia semakin panik ketika dalam video Demul berkata akan menjemput anak nakal yang tak patuh dengan orang tua. Makan, Semua dia, Pak. malas ke sekolah, awas loh. Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. Anak ini akhirnya menangis karena tak mau dijemput Demul dan takut dibawa ke barak militer. Jangan main HP ya. Sekali lagi, jangan main HP. Nanti kalau main HP terus nggak bisa dilarang, marah-marah sama papa dan mamanya, papi dan maminya. Tak ketinggalan, orang tua yang anaknya terlalu sering bermain HP juga menggunakan video Demul untuk mendisiplinkan sang anak. Diambil nih, yang cantik dan yang gantengnya dibawa nanti. Ayo. Anak perempuan ini pun terlihat ketakutan dan tak mengaku kalau ia sering bermain handphone. Kang Deddy datang ke sana. Enggak main HP. Pak Deddy, nyok HP Pak Deddy. Nah, kalau nyok HP. Pak Deddy.
Semakin banyak orang tua yang menggunakan Demul untuk mendisiplinkan anak, mulai dari menghentikan anak main game online atau bermain HP, hingga menyuruh anak belajar. Siapa yang anak-anakku nggak mau mandi? Si Zio sama si Raja. Anak-anakku nggak mau makan. Nih si Zio nih Pak nih yang nggak mau makan. Tidur. Dua bocah lelaki ini juga menangis karena diadukan ke Demul akibat susah mandi dan makan. Jajan terus. Kalau disuruh tidur ya. Awas ya. Kalau sampai melawan orang tuanya. Tuh, nggak boleh melawan. Setelah diperlihatkan video Demul, kedua bocah ini pun menurut. Mau. Si Raja sama Jo. Ayo, nanti Pak Gubernur datang loh. Kalau nggak nurut, ayo Gubernur datang nanti dibawa nih nanti. Ya, apa? Ya, tak hanya diikuti oleh para orang tua, tren lapor Kang Deddy Mulyadi kini juga diikuti anak-anak. Anak pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Rafathar Malik Ahmad bahkan ikut melapor kepada Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy, ini Kang Deddy nih ada di rumah sini. Kasihan nih Kang Deddy itu lihat tuh. Tren lapor Kang Deddy Mulyadi semakin ramai, tak hanya diikuti oleh para orang tua, tetapi juga anak-anak. Baru-baru ini anak pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafathar Malik Ahmad, melaporkan ibunya kepada Kang Deddy Mulyadi. Lewat sebuah video yang diunggah di akun Instagram @raffinagita1717, Rafathar melaporkan Mama Gigi karena malas mandi, malas makan, dan kerap main handphone. Rafathar bahkan meminta Kang Deddy Mulyadi untuk menjemput Nagita ke barak militer. Bucang gini, mandi. Jorok banget di keadaan ini. Bawa aja HP mulu Kang Deddy nih, lihat nih Kang Deddy nih. Video ini kemudian diunggah kembali oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lewat akun Instagram pribadinya. Unggahan ini pun langsung mengundang beragam komentar dari netizen. Lagi minum kopi di sana, tapi nanti ke militer aja, ke militer nih. Seperti diketahui, program barak militer yang diinisiasi oleh Deddy Mulyadi diterapkan untuk remaja bermasalah dan bertujuan untuk membentuk karakter disiplin, mandiri, serta mengembalikan jati diri remaja sebagai generasi penerus bangsa. Meski menuai pro dan kontra, program ini mendapat perhatian dari banyak pihak, bahkan menjadi viral di media sosial hingga muncul tren lapor Kang Deddy Mulyadi. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit di momen libur panjang Waisak. Tiket yang murah serta menikmati sejuknya udara Jakarta menjadi salah satu alasan para wisatawan berkunjung ke Ancol. Pengunjung mulai mendatangi Taman Impian Jaya Ancol sejak pagi. Pantai Ancol masih menjadi primadona wisata di momen libur panjang Waisak. Tidak hanya dari Jakarta, wisatawan Pantai Ancol juga berasal dari luar Jakarta. Tiket yang murah jadi salah satu alasan Pantai Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit. Selain itu, wisatawan juga melakukan beragam aktivitas, mulai dari sekedar santai bersama keluarga hingga bermain pantai dan sepeda listrik. Untuk mengetahui suasana liburan di Taman Impian Jaya Ancol, sudah bergabung bersama kami rekan Naura di sana. Selamat sore Naura. Bagaimana situasi di sana? Apakah masih ramai pengunjung yang berlibur? Selamat sore Angel dan juga pemirsa, betul sekali di long weekend merayakan Hari Raya Waisak, Ancol masih menjadi salah satu destinasi favorit untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Dan di sore hari ini terpantau masih ramai oleh para pengunjung walaupun memang tidak seramai di hari kemarin. Nah, ini ramainya bisa dilihat dari pengunjung yang menikmati berbagai macam aktivitas, kegiatan seru di Pantai Ancol seperti ada yang berenang di pinggiran pantai, kemudian ada juga yang bermain pasir, membuat istana pasir, kemudian ada juga keluarga-keluarga yang menikmati perbekalannya dari rumah di tikar-tikar yang memang di sini disediakan untuk disewa. Kemudian juga tidak hanya dari kegiatan yang ada di pantai saja, di sini juga bisa menikmati seperti bermain kapal, kemudian juga ada banana boat yang bisa dinikmati oleh keluarga dan seluruh pengunjung yang ada di Pantai Ancol. Dan memang di sore hari ini untuk Pantai Ancol sebenarnya untuk pinggiran pantainya
seperti untuk berenang di air ini dibatasi hingga di pukul 18 waktu Indonesia Barat saja. Namun memang masih ada beberapa yang sepertinya masih seru sekali untuk berenang di sini dan menghabiskan waktunya. Dan dari tadi saya pantau juga di sini banyak sekali keluarga yang datang bersama anaknya, dan pastinya ini diingatkan juga untuk pengunjung yang datang ke Pantai Ancol membawa anak-anaknya mungkin masih di bawah 5 tahun untuk diawasi, jangan sampai lepas dari pengawasan Anda. Nah, saya coba mau lihat-lihat dulu dan mau tanya-tanya ke pengunjung yang ada di Ancol sore hari ini. Selamat sore Ibu, Bapak. Sore Ibu, aku boleh ngobrol-ngobrol? Aku boleh ngobrol-ngobrol nih sama Ibu aja deh, gak apa-apa ya. Ini dengan Ibu siapa? Nih. Dengan Ibu siapa nih? Ah, ini dia nih. Dari tadi saya sepertinya udah lihat ibu yang ini kayaknya dari tadi memang aktif banget pemirsa. Ibu ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sheila. Ibu Sheila. Ibu Sheila, tadi saya lihat Ibu Sheila nih kayaknya aktif banget dari tadi ini main pasir sama anak-anak. Sebenarnya dari jam berapa sih dari Ancol ini? Tadi kita sampai dari sini jam 4. Setengah 5. Iya, setengah 5 sore deh. Ibu Sheila, ada nggak alasannya kenapa sih memilih untuk datang ke Ancol justru sore-sore bukan dari pagi, Bu? Soalnya di samping kalau siang kan panas ya. Panas banget, terus bawa bocil-bocil gitu kan. Jadi lebih baik ngambil yang sore. Lagi pula jarak tempuh juga dari rumah ke sini juga deket. Gitu, di daerah Johar Baru kan. Jadi deket ke sininya. Jadi mendingan sore-sore sambil lihat sunset gitu kan. Anak-anak juga happy, nggak panas-panasan gitu. Udah seringkah ke Ancol apa gimana nih untuk tiap liburan? Sering sih, tapi yang dihitung bisa setahun 2 kali atau 3 kali. Sering sih, sering gitu sih. Tapi kalau lagi pas momen lagi misalnya mau lagi libur panjang, terus kayaknya puncak penuh dan udah macet, jadi akhirnya udahlah kita cari alternatif yang deket tapi biar anak-anak happy. Kira-kira abis main di pantai itu mau lanjut kemana, Bu Sheila? Karena besok kan udah masuk sekolah ya. Anaknya jadi memang harus istirahat di rumah. Oke, Ibu Sheila, terima kasih banyak. Selamat menikmati waktunya. Adik-adik terima kasih. Oke, dan memang ini menjadi salah satu pilihan dikarenakan untuk lokasinya yang masih berada di daerah Jakarta, kemudian juga untuk tiket masuknya ini relatif murah, hanya menggocek harga di 35.000 untuk setiap individunya, kemudian untuk kendaraan roda 4 35.000, kemudian untuk kendaraan roda 2 di Rp25.000. Dan pastinya untuk Ancol ini terbuka terus untuk setiap pengunjung, dan khususnya untuk Anda yang pemegang KJP ini juga pastinya bisa masuk ke kawasan Ancol untuk menikmati liburannya. Sementara itu Angel dari kawasan Ancol. Baik, terima kasih Naura melaporkan langsung dari Ancol, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Mukhlis Hanafi mengimbau jemaah yang tiba di Mekah namun belum menerima kopernya agar tidak khawatir. Sementara itu, jemaah yang belum menerima kartu rusuk juga tidak perlu khawatir karena pemerintah Indonesia sudah memiliki komitmen syarikah untuk mendampingi jemaah yang belum menerima kartu nusuk. Diharapkan jemaah haji tidak perlu khawatir untuk mengurus dan mencari koper yang tidak bersamaan saat tiba di hotel saat tiba di kota Mekah dari kota Madinah ataupun sebaliknya. PPIH Arab Saudi menjamin koper akan sampai di hotel sesuai tempat dan lokasi yang ditentukan. Jemaah diharapkan tetap tenang dan fokus saat ibadah di Tanah Suci. Kita sudah menetapkan ya petugas-petugas yang bertanggung jawab terhadap koper jamaah, ya. Dan itu soal waktu saja. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama itu akan diantar ke hotelnya, ke jamaahnya, ya. Ratusan jemaah calon haji kloter 33 Banten atau asal Kabupaten Pandeglang sudah tiba di Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur. Sebanyak 393 jemaah calon haji beserta petugas haji asal Kabupaten Pandeglang yang tergabung dalam kloter 33 Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ratusan jemaah calon haji kloter 33 Banten yang merupakan kloter kedua dari Kabupaten Pandeglang ini dihantarkan dan diserahkan langsung oleh Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani kepada petugas pelayanan ibadah haji atau PPIH Embarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur untuk diberangkatkan menuju Tanah Suci. 393 jamaah calon haji kloter 33 Banten ini rencananya akan diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 4 sore nanti setelah sebelumnya dijadwalkan diberangkatkan pada pukul 11 Rabu malam nanti untuk diterbangkan menuju Tanah Suci.
Kita ada 2 kloter, kemarin kloter 17, jumlah 393 juga. Kami antarkan juga sampai ke embarkasi Pondok Gede, dan hari ini kloter 33. Ya sejumlah sama 393. Hari ini semula akan diberangkatkan jam 23, tapi alhamdulillah ada perubahan jadwal, dimajukan menjadi jam 16. Ya, sore ini mudah-mudahan lancar.